Iya. Saya hormati Pak Dirjen Narkoba, Pak Hakim, rekan-rekan Inserper sekalian. Dan pada siang hari ini kita akan melakukan rilis terkait dengan narkotika dan minuman beralkohol atau miras tanpa izin. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan sampaikan rilis, yaitu pengungkapan narkotika jenis sabu dan kasus minuman beralkohol jenis Capicus yang diungkap pada kurang lebih dalam 3 hari, yaitu tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2021, yaitu berdasarkan LP nomor 249, ini TKP-nya di Malalayang. Kemudian laporan polisi nomor 252 untuk TKP di Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Lalu ada juga laporan polisi nomor 245 dengan TKP di Wenang, Kota Manado, 246 dan 250. Ini TKP-nya sama di daerah Singgil, ya, di Kota Manado. Adapun pengungkapan sabu ini terjadi pada hari Senin, kurang lebih tanggal 18 Mei 2021, sekitar pukul 20.30 WITA, ya, malam hari, dan pengungkapan pada besoknya 19 Mei sekitar pukul 00.30 WITA. Dan untuk TKP Minol ini pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, kemudian 13.25 WITA, dan pukul 17 WITA sore hari. Para pelaku berinisial ML, ya, pelaku membeli narkotika jenis sabu dari Palu dengan harga kurang lebih 1,5 juta. Setelah itu dia menjual kembali kepada pelaku dengan harga kurang lebih 1.700.000 rupiah. Sedangkan pelaku minuman beralkohol tentunya para pelaku membeli, mengangkut, dan mengedarkan minuman beralkohol jenis Capicus tanpa izin. Terkait dengan kronologis untuk pengungkapan kasus sabu berdasarkan 2 laporan polisi, yaitu LP nomor 249 dan LP nomor 251. Ini telah berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa ada informasi pelaku RM mengedarkan narkotika jenis sabu, sehingga tim yang dipimpin oleh AKP Muklis melakukan penyelidikan pada tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 20.30, dan di dalam rumahnya didapati 1 paket kecil sabu yang kemudian diakui oleh pelaku berinisial RM tersebut bahwa itu miliknya, dan dilakukan pengembangan oleh tim, dan didapati lagi 2 paket sabu di Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara, yang didapat dari lelaki berinisial ML. Sedangkan untuk minuman beralkohol yang berhasil disita ini ada 3 lokasi, yaitu di kapal yang diungkap oleh tim juga, yang disimpan di kamar. Jenisnya sama, Capicus,
kemudian akan diedarkan, ataupun pelaku juga sering melakukan pengiriman ke daerah Kepulauan Tagulandang. Lalu di modus yang lain, tim juga dipimpin oleh Kompol Eli Maramis melakukan pengungkapan minuman beralkohol di dalam rumah. Dan menurut pengakuan bahwa tersangka berinisial DN ini melakukan pengiriman ke daerah Kepulauan Talaut. Kemudian yang terakhir, terkait pengungkapan minuman beralkohol jenis cap tikus juga, ini diungkap di toko yang menjual, di mana hasil interogasi awal pelaku akan mengirim minuman ini ke daerah kepulauan, yaitu Sangihe, Talaut, dan Citarum. Kemudian dari hasil pengungkapan, barang bukti yang didapat ada untuk sabu, 6 paket sabu milik tersangka ML, 2 paket sabu milik tersangka RM. Dan minuman beralkohol ini, sebagaimana rekan-rekan saksikan bahwa ini adalah sampling, sebagian sampling yang kita sampaikan, yang kita sita, ya, kurang lebih dari tersangka DK ini sebanyak kurang lebih 432 liter dalam kemasan 18 karton besar. Kemudian dari 13 dos, setiap dos berisikan 24 botol dengan ukuran 600 ml. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan rekan Aldi, mungkin saya perlu jelaskan di sini. Kita sedang menggiatkan pengungkapan terkait dengan peredaran minuman keras cap tikus, ya. Minuman keras cap tikus yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dari data Biro Operasional Polda, bahwa dari bulan Januari sampai dengan April itu terdapat 326 kasus penganiayaan, ya, 326 kasus penganiayaan, di mana 180 kasus daripada 326 tersebut adalah disebabkan oleh minuman keras, baik yang minum sama-sama maupun yang sudah punya masalah kemudian minum dan terjadilah penganiayaan, baik penganiayaan tangan menggunakan senjata tajam. Nah, ini menjadi keprihatinan bagi kami aparat kepolisian Polda Sulawesi Utara dan Polres jajaran, bahwa minuman keras beralkohol jenis cap tikus ini cukup meresahkan, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sehingga kita mengambil langkah-langkah tegas dengan melakukan penindakan terhadap para pengedar atau pengecer, maupun tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid Humas bahwa dari beberapa lokasi yang kita amankan ini di tempat-tempat yang berbeda, baik itu sebuah toko, ya, toko maupun rumah yang dijadikan tempat untuk mempacking minuman keras cap tikus ini untuk menjadi kemasan-kemasan dalam botol untuk dijual secara eceran kepada masyarakat. Meresahkan kita semua, dan ini kita tidak berhenti sampai di sini, tapi kita akan terus melakukan upaya-upaya, ya, baik tindakan preventif, tindakan represif tentunya dengan melakukan penangkapan, dengan melakukan penegakan hukum. Kita juga akan melakukan tindakan preventif untuk mencegah agar minuman keras beralkohol ini tidak merusak generasi muda kita maupun masyarakat Sulut. Kita nanti akan membuat lomba, ya, kita akan membuat lomba untuk mencegah peredaran minuman keras beralkohol khususnya cap tikus ini untuk tidak merusak generasi kita tadi. Kita sebut dengan slogan berhenti Jo Banggate, ya. Nanti kita akan buat rencana ada lomba, mungkin dalam kesempatan ini kita nanti bisa disampaikan ke masyarakat. Kita akan mengadakan lomba pembuatan meme, kemudian video pendek, dan lomba TikTok
yang tentunya dengan tema Berhenti Jo Bagate. Nah, ini upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap upaya minuman keras ini agar tidak merusak generasi kita. Kemudian sabu dapat saya jelaskan bahwa barang ini berasal dari luar Sulawesi Utara yang dibawa oleh tersangka. Di awalnya 10 gram dibawa, namun yang diterapkan sekitar 6 gram. Artinya sudah ada beberapa yang tersebar oleh pengedar yang berdomisili di Palu tersebut, dan kemudian kebetulan ada di Manado, kita lakukan penangkapan. Dan ini kita ketahui bahwa penggunaan sabu ini sudah tidak hanya di kalangan-kalangan sudah merasuk kepada para karyawan maupun mahasiswa dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan pantauan terus untuk kita bisa mengungkap lebih banyak lagi penyalahgunaan narkotika khususnya jenis sabu. Terkait dengan pasal yang diterapkan untuk sabu, kita tentunya menggunakan Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Ini ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Untuk minuman beralkohol sendiri kita masih menerapkan perda yang ada dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kali ini kami berpesan kepada masyarakat, khususnya melalui media yang sangat bermanfaat ini, mari kita gaungkan, kita galakkan untuk program Berhenti Jo Bagate.